Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 2508 10 20 1234. Saya berasal dari program studi S1 Manajemen. Saya perwakilan dari kelompok 7 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Customer Relationship Management. Apa sih Customer Relationship Management itu? Proses membangun, menjaga, dan mengembangkan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan untuk menciptakan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Customer relationship memiliki pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, yaitu proses mengelola informasi detail setiap pelanggan dan seluruh titik kontak untuk memaksimalkan loyalitas. Terus yang kedua dari Raffi Kalakota dan Marcia Robinson yang menyatakan bahwa customer relationship sebagai integrasi strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinasi. Terus yang ketiga dari Francis Battle menjelaskan customer relationship management sebagai pendekatan terstruktur dalam 3 tingkatan. Yang pertama, strategi, fokus pada jangka panjang. Yang kedua, operasional. Yang ketiga, analisis, pengolahan dan pemanfaatan data pelanggan. Terus yang keempat dari Amanda et al. Menyebutkan bahwa customer relationship sebagai proses membangun dan mempertahankan hubungan melalui pemberian nilai produk atau jasa yang menguntungkan. Terus yang kelima dari Abdurrahim, yaitu menegaskan bahwa customer relationship management adalah strategi bisnis yang mengintegrasi proses manusia dan teknologi untuk menarik prospek, mengubahnya menjadi pelanggan, serta mempertahankan pelanggan agar tetap loyal. Dari kesimpulan pengertian di atas, customer relationship adalah strategi pengelolaan hubungan pelanggan secara terintegrasi melalui koordinasi antara fungsi bisnis, pemanfaatan teknologi, dan pengolahan data pelanggan. Dengan penerapan customer relationship yang efektif, perusahaan mampu mempertahankan pelanggan lama, menarik pelanggan baru, meningkatkan kepuasan, dan menciptakan loyalitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat Customer Relationship Management. Yang pertama kita bahas adalah tujuannya. Berdasarkan teori Pasla tahun 2023, yang pertama, memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan. Maksudnya, tujuannya supaya pelanggan merasa nyaman dan dekat dengan bisnis kita. Bukan cuma sekali beli terus hilang, tapi jadi pelanggan tetap karena merasa sudah nyambung hubungannya. Yang kedua, informasi pelanggan untuk meningkatkan profitabilitas. Maksudnya, kita mengumpulkan info apa yang mereka suka dan kapan mereka biasa beli, supaya perusahaan bisa tawarkan produk yang tepat. Kalau tawarannya pas, mereka bakal beli lebih banyak dan ujung-ujungnya keuntungan perusahaan naik. Yang ketiga, memanfaatkan data terintegrasi guna meningkatkan kualitas layanan. Maksudnya, semua data pelanggan kumpul di satu tempat yang rapi dan tidak berantakan. Jadi, siapapun staf yang melayani, mereka punya info yang sama dan bisa kasih layanan yang hebat karena sudah tahu profil si pelanggan. Dan yang terakhir, menciptakan konsistensi dalam proses dan respon pelayanan. Supaya pelayanan perusahaan stabil, jangan sampai hari ini pelayanan ramah, besok ketus. Dengan sistem yang jelas, respon perusahaan ke pelanggan bakal selalu sama kualitasnya, kapanpun dan lewat manapun mereka bisa menghubungi perusahaan. Selanjutnya, manfaat Customer Relationship Management. Berdasarkan teori Pasla tahun 2023, yang pertama, memperkuat interaksi perusahaan dan pelanggan. CRM itu membangun kedekatan. Perusahaan jadi lebih kenal siapa pelanggannya, sehingga obrolannya jadi lebih personal dan gak cuma sekedar jual beli saja. Karena perusahaan sudah punya data pelanggan seperti nama dan riwayat belanja. Mereka bisa menyapa dan memberikan penawaran yang nyambung dengan kebutuhan pelanggan, seperti belanja di warung langganan atau toko langganan
yang pemiliknya sudah tahu apa yang biasa dibeli oleh pelanggan, sehingga komunikasinya jauh lebih enak dan lancar. Yang kedua, mendapatkan layanan terbaik. Layanan terbaik itu artinya nggak ribet, karena perusahaan sudah punya data pelanggan sebelumnya, seperti sejarah belanja, komplain lama, atau preferensi. Mereka bisa melayani pelanggan dengan sangat pas. Yang ketiga, mendapatkan tanggapan yang cepat. Kecepatan adalah kunci di era digital. Sistem CRM memungkinkan tim merespon pertanyaan atau komplain secara real-time karena akses data yang cepat. Jadi, pelanggan tidak perlu menunggu lama hanya untuk mendapatkan informasi sederhana. Yang keempat, kemudahan menghubungi bisnis. CRM mengintegrasikan berbagai saluran, seperti WhatsApp, email, ataupun media sosial lainnya ke dalam satu sistem. Jadi, dimanapun pelanggan menghubungi, perusahaan bisa langsung mengenali mereka tanpa ada pesan yang terlewat. Yang kelima, mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah atau kebutuhan. Dengan analisis data CRM, perusahaan bisa memberikan solusi yang kena sasaran. Contohnya, jika pelanggan sering beli produk A, perusahaan tidak akan menawarkan produk B yang tidak relevan, melainkan menawarkan aksesoris untuk produk A. Yang keenam, membangun hubungan positif dengan perusahaan. Ketika pelanggan merasa didengarkan dan dimengerti, akan muncul rasa percaya. Hubungan positif ini adalah fondasi agar pelanggan tidak mudah berpaling ke kompetitor meskipun ada tawaran harga yang sedikit lebih murah. Yang ketujuh, mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Ini tentang customer experience. Dari awal mencari barang hingga purna jual, prosesnya dibuat mulus tanpa hambatan. Pengalaman yang menyenangkan inilah yang akan membuat pelanggan dengan sukarela mempromosikan bisnis kita ke orang lain. Yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, poin ke-8 ini adalah tujuan akhir dari semua poin yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, kalau poin 1 sampai 7 sudah terpenuhi, secara otomatis tingkat kepuasan pelanggan akan melonjak. Pelanggan yang puas kemungkinan besar akan menjadi pelanggan setia, loyal yang terus kembali. Nah, kemudian lanjut di teknologi Customer Relationship Management. Teknologi Customer Relationship Management merupakan perangkat lunak efektif yang membantu dalam mengelola database pelanggan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan baik dalam jangka waktu yang panjang. Nah, teknologi Customer Relationship ini ada 3. Yang pertama, operasional, yang kedua, analitik, dan yang ketiga, kolaboratif. Nah, yang pertama, operasional. Operasional Customer Relationship Management mendukung proses bisnis yang berada di bagian front office, contohnya seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Nah, yang pertama di situ ada penjualan, teknologi dalam CRM yang membantu mengelola seluruh kegiatan penjualan secara sistematis. Sistem ini menangani siklus penjualan secara lengkap sehingga dapat memperbaiki masalah penjualan secara efektif. Nah, yang kedua yaitu pemasaran. Teknologi yang mendukung berbagai kegiatan pemasaran seperti segmentasi pasar, pengiriman kampanye, perhitungan prospek, pemasaran berbasis acara, serta promosi. Nah, dengan ini tugas-tugas yang berulang dapat disederhanakan sehingga beban kerja berkurang dan manfaat diperoleh lebih maksimal. Kemudian ada layanan. Di layanan ini membantu dalam menyelesaikan kasus dan masalah yang berkaitan dengan penawaran merek. Melalui fitur seperti chatbot interaktif, beberapa permasalahan dapat diselesaikan tanpa campur tangan manusia. Nah, yang kedua yaitu ada analitik. Di analitik ini, jenis perangkat lunak Customer Relationship Management yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, memperbarui, dan mengolah informasi pelanggan secara sistematis. Nah, sistem ini menghimpun berbagai data internal perusahaan seperti data penjualan, pemasaran, hingga keuangan dalam suatu basis data yang terintegrasi. Kemudian yang ketiga yaitu kolaboratif. Di kolaboratif ini merupakan jenis yang mengintegrasikan berbagai sumber daya perusahaan untuk mendukung identifikasi, pengembangan, dan pemeliharaan pelanggan. Hal ini juga memperlancar komunikasi
dan kerjasama antar tim sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Nah, berikut adalah beberapa faktor internal dan faktor eksternal dalam penerapan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management dapat menjadi solusi yang sangat bermanfaat pada bisnis dalam perusahaan. Namun, beberapa faktor internal dapat memengaruhi penerapannya dan dapat mengubah alur kerja dalam perusahaan. Yang pertama, pada faktor internal, yang pertama ada komitmen manajemen. Para pemimpin manajemen perlu untuk menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa sebenarnya customer relationship management bukanlah sistem yang menyulitkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya, melainkan optimalisasi dalam proses pekerjaan pada perusahaan. Hal tersebut perlu disampaikan sehingga lingkungan internal dapat menerima sistem customer relationship management yang akan dilaksanakan dalam perusahaan bisnis tersebut. Yang kedua, budaya organisasi. Para staf diwajibkan untuk belajar dan memahami sistem customer relationship management yang akan dilaksanakan. Sistem tersebut sangat berkaitan dengan budaya kerjasama seluruh lapisan karyawan dalam internal perusahaan, meliputi kerjasama yang baik, komunikasi yang baik kepada para pelanggan. Kemudian yang ketiga ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan yang kuat menjadi sangat penting untuk menyokong penerapan, pengawasan dan keberlanjutan dan meningkatkan sistem. Hal tersebut memerlukan analisis ekonomi yang tepat agar mampu membiayai dan memberdayakan sistem dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada pengembangan sistem. Setiap perusahaan mempunyai sistem customer relationship management yang berbeda-beda tentunya. Tingkat tantangan yang berbeda dan tingkat kesulitan dalam penerapan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi yang berbeda untuk mencapai target implementasi tersebut. Strategi yang sangat penting ialah manajemen perlu untuk merencanakan dan memikirkan setiap detail sistem yang akan dibangun, meliputi memilih fungsi-fungsi yang perlu dan tidak untuk dimasukkan dalam sistem customer relationship management tersebut sehingga CRM tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Nah, di slide berikutnya ada faktor eksternal dalam penerapan customer relationship management. Selain faktor internal tadi, dalam penerapan customer relationship management ini juga terdapat beberapa faktor eksternal yang tidak kalah pentingnya. Berikut beberapa pengaruh eksternal dapat mengaruhi sistem customer relationship management. Yang pertama ada peraturan privasi data. Sebagai perusahaan yang memiliki dan dapat mengakses data pelanggan, maka hukumnya wajib untuk menjaga privasi data para pelanggan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data, mengatur bahwa perorangan termasuk melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, sehingga ia bertanggung jawab penuh secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PDP. Pada pihak pelanggan diwajibkan secara tegas menyetujui akses data mereka oleh perusahaan pada setiap penggunaan data tersebut. Kemudian yang kedua ada keamanan dari peretas. Salah satu ancaman privasi data adalah dari para peretas atau kata lain dari hacker. Di dunia maya yang dapat mengambil data pelanggan kemudian menjual data tersebut pada pasar gelap maya, keamanan para peretas sangat penting untuk memengaruhi kepercayaan pelanggan. Selain itu, kebocoran data pelanggan dapat merusak reputasi perusahaan secara eksternal maupun internal. Kemudian yang terakhir ada perubahan teknologi. Perkembangan teknologi bergerak sangat cepat dari waktu ke waktu, termasuk pengembangan software yang dilengkapi dengan sistem Customer Relationship Management. Setiap perubahan teknologi maka perlu menyesuaikan juga pada struktur internal perusahaan agar kompatibel dengan software atau perangkat lunak yang terbaru. Nah, itu adalah beberapa faktor internal dan faktor eksternal dalam penerapan Customer Relationship Management. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian peran customer relationship dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Aplikasi customer relationship memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Customer relationship management tidak hanya berfungsi sebagai
sistem penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung peningkatan kualitas pelanggan seperti operasional dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Nah, yang pertama, personalisasi komunikasi pelanggan. Seluruh informasi pelanggan tersimpan secara terpusat dan terintegrasi. Data tersebut meliputi identitas pelanggan, riwayat pembelian, preferensi produk, serta riwayat interaksi sebelumnya. Dengan ketersediaan data tersebut, tim layanan pelanggan dapat melakukan personalisasi komunikasi dalam setiap interaksi. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat hubungan dan kepercayaan pelanggan. Nah, ini membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui pengelolaan data yang sistematis dan akurat. Dengan ketersediaan informasi pelanggan yang dapat diakses kapan saja, perusahaan mampu memberikan pelayanan yang konsisten dan profesional. Kemudian yang ketiga yaitu akses informasi pelanggan secara cepat dan efisien. Fungsi utama Customer Relationship Management adalah menyimpan dan mengelola seluruh data pelanggan, sehingga proses layanan menjadi lebih efisien. Selain itu, waktu penanganan masalah dapat dipersingkat yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Implementasi Customer Relationship Management secara efektif berkontribusi langsung dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan layanan yang lebih cepat, respons yang tepat, serta komunikasi yang personal, pelanggan akan merasa kebutuhan dan keluhannya ditangani dengan baik. Kemudian, yang kelima yaitu memberikan respons yang lebih cepat dan tepat. Customer Relationship Management memungkinkan perusahaan merespon pertanyaan maupun keluhan pelanggan dengan lebih cepat karena seluruh data telah terdokumentasi secara sistematis. Nah, sistem ini membantu tim layanan pelanggan dalam mengidentifikasi solusi yang sesuai tanpa harus mencari informasi secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviana Aisyah Fitri dengan NIM 2508 1020 1241. Jadi, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di bagian ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Customer Relationship Management, khususnya di bagian elemen-elemen penting dalam implementasi Customer Relationship Management. Baik, langsung kita masuk ke poin yang pertama. Di poin pertama ada strategi pelanggan. Jadi, customer relationship itu sebenarnya dimulai dari bagaimana perusahaan memahami pelanggannya. Perusahaan perlu tahu siapa target mereka, bagaimana perilaku pelanggan, dan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, perusahaan bisa fokus ke segmen yang paling potensial dan memberikan nilai yang benar-benar sesuai. Selanjutnya tentang teknologi customer relationship. Nah, teknologi di sini berperan penting untuk mendukung proses customer relationship management. Lewat software atau sistem yang ada, perusahaan bisa mengelola data pelanggan, melakukan otomatisasi pemasaran, dan menganalisis perilaku pelanggan. Kalau teknologinya dimanfaatkan dengan baik, biasanya operasional jadi lebih efisien dan pelayanan ke pelanggan juga meningkat. Poin berikutnya adalah manajemen data pelanggan. Ini bisa dibilang fondasi dari Customer Relationship Management. Perusahaan harus mengumpulkan dan mengelola data pelanggan secara akurat dan terintegrasi. Dari data inilah perusahaan bisa lebih memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pengalaman yang lebih personal, dan mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat. Kemudian ada personalisasi. Salah satu tujuan utama Customer Relationship Management itu adalah membuat pengalaman pelanggan terasa lebih personal. Jadi penawaran atau layanan disesuaikan dengan preferensi dan perilaku masing-masing pelanggan. Dengan cara ini, biasanya pelanggan jauh lebih puas dan loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya, interaksi pelanggan. Customer Relationship Management yang baik memungkinkan perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan lewat berbagai channel seperti email, media sosial, dan atau telepon. Yang penting di sini adalah respon yang cepat dan konsisten karena itu bisa membangun kepercayaan dan menjaga hubungan panjang mereka.
Yang terakhir, pengukuran kinerja Customer Relationship Management. Ini penting untuk melihat apakah strategi Customer Relationship Management yang dijalankan sudah efektif atau belum. Biasanya perusahaan melihat indikator seperti referensi pelanggan, customer lifetime value, dan net promoter score. Dari situ perusahaan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Azizatul Salfitri dengan NIM akhir 1227. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dan upaya mengatasi penerapan Customer Relationship Management yang biasanya disebut dengan CRM. Tantangan yang pertama yang paling sering muncul itu adalah resistensi karyawan terhadap perubahan. Banyak karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama, sehingga saat CRM ini diterapkan, sistem ini sering dianggap sebagai beban kerja, mulai dari kewajiban input data yang lebih detail, sampai penyesuaian alur kerja baru. Kondisi ini membuat sebagian karyawan merasa tidak nyaman, bahkan menolak penggunaan CRM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upayanya untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan ini diharapkan dapat menerapkan manajemen perubahan yang terencana. Karyawan perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat CRM, dilibatkan sejak awal proses, serta diberi pelatihan dan dukungan teknis yang berkelanjutan. Dengan begitu, karyawan tidak merasa dipaksa tetapi justru merasa dilibatkan dalam perubahan. Berikutnya adalah kurangnya dukungan dari manajemen puncak dan minimnya pelatihan. Ketika manajemen tidak memberikan arahan yang jelas, CRM ini sering dipandang hanya sebagai proyek teknologi, bukan sebagai strategi bisnis. Hal ini menyebabkan motivasi karyawan untuk menggunakan sistem menjadi rendah. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan CRM ini sangat bergantung pada dukungan manajemen, komunikasi yang efektif, serta kesiapan sumber daya manusia. Jika aspek tersebut terpenuhi, CRM ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Tantangan yang ketiga dalam penerapan CRM ini adalah kualitas dan integrasi data yang buruk. Jadi di dalam CRM, data pelanggan itu harus akurat, lengkap, dan konsisten. Tapi pada praktiknya, banyak perusahaan masih menyimpan data pelanggan di sistem yang berbeda-beda, seperti sistem penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang sama sekali tidak saling terhubung. Akibatnya, sering terjadi data ganda, informasi yang tidak sinkron, dan perusahaan kesulitan mendapatkan gambaran pelanggan secara menyeluruh. Kondisi ini membuat sistem CRM tidak mampu menghasilkan analisis yang optimal, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan dan pengambilan keputusan yang strategis. Untuk mengatasinya, perusahaan ini perlu melakukan audit data secara berkala agar informasi tetap akurat dan konsisten. Selain itu, integrasi sistem antar divisi perlu dilakukan agar seluruh data pelanggan terpusat dalam satu database. Jadi, penerapan standar pengelolaan data atau data governance-nya itu juga penting untuk menjaga kualitas data dalam jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Wafa, NIM 250810201243. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan upaya dalam menerapkan CRM. Yang keempat, biaya implementasi CRM yang tinggi. Implementasi Customer Relationship Management (CRM) membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya tersebut tidak hanya berasal dari pembelian perangkat lunak, tetapi juga mencakup pelatihan karyawan, integrasi dengan sistem yang sudah ada, biaya pemeliharaan pembaruan sistem, serta penggunaan jasa konsultan. Besarnya biaya ini menjadi kendala khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan anggaran. Akibatnya, perusahaan seringkali hanya memanfaatkan fitur dasar CRM, sehingga sistem tidak digunakan secara maksimal dan efektivitas pengelolaan hubungan pelanggan menjadi kurang optimal. Upaya mengatasinya yaitu perusahaan dapat menerapkan CRM secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas bisnis. Selain itu, pengguna CRM berbasis cloud dapat membantu mengurangi biaya infrastruktur awal. Perusahaan juga perlu melakukan analisis biaya dan manfaat sebelum implementasi agar investasi yang dilakukan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, kurangnya strategi yang jelas. Data pelanggan yang dikumpulkan melalui CRM memiliki potensi besar untuk mendukung pengambilan keputusan strategis seperti analisis perilaku pelanggan, segmentasi pasar, dan prediksi tingkat churn. Namun pada kenyataannya, banyak perusahaan masih memanfaatkan
data CRM hanya untuk keperluan administrasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya strategi yang jelas dalam pemanfaatan CRM, keterbatasan teknologi analitik, serta minimnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan memahami data pelanggan. Cara mengatasinya yaitu perusahaan perlu menyusun strategi dan roadmap implementasi CRM yang selaras dengan visi, misi, serta tujuan pemasaran perusahaan. Penetapan tujuan yang spesifik dan struktur SMART Goals juga penting agar penggunaan CRM memiliki arah yang jelas. Selain itu, data pelanggan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk segmentasi pasar, personalisasi layanan, dan pengambilan keputusan yang strategis. Yang keenam, kurangnya pemanfaatan data untuk analisis. Banyak perusahaan masih mengalami kendala dalam pemanfaatan data CRM untuk analisis karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Sistem CRM modern membutuhkan dukungan teknologi seperti cloud computing, integrasi sistem melalui API, serta keamanan data yang memadai. Tanpa kesiapan teknologi yang baik, implementasi CRM dapat mengalami gangguan operasional dan penurunan kinerja sistem. Upaya mengatasinya yaitu perusahaan perlu meningkatkan kemampuan analitik melalui pelatihan sumber daya manusia di bidang analisis data dan business intelligence. Selain itu, fitur analitik yang tersedia dalam sistem CRM harus dimanfaatkan secara maksimal mungkin. Penggunaan teknologi berbasis cloud juga dapat membantu perusahaan dalam mengelola data secara lebih efisien, sehingga CRM dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dan peningkatan loyalitas pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Akif Anugrah dengan NIM 2508 10 20 12 18. Jadi, kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini adalah manajemen perpustakaan yang efektif mencakup berbagai aspek: koleksi, layanan, teknologi, SDM, dan keuangan. Keberhasilan perpustakaan bergantung pada kemampuan memenuhi kebutuhan pengguna dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Seperti yang saya bilang tadi itu, untuk koleksinya itu harus relevan, lengkap, dan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu untuk layanannya sendiri itu harus cepat, ramah, dan memudahkan akses informasi bagi penggunanya. Lalu untuk teknologinya itu harus dimanfaatkan untuk mempermudah pencarian dan peminjaman, termasuk ke layanan digitalnya. Lalu SDM-nya itu harus profesional dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu keuangan itu harus dikelola secara tepat dan transparan untuk mendukung pengembangan perpustakaan. Jadi keberhasilan perpustakaan itu ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mengikuti perkembangan teknologi agar tetap bermanfaat dan relevan. Sekian, terima kasih.